Modul 2 tentang kerjasama. Pada sesi ini, kita akan menjelajahi pentingnya kerjasama dalam organisasi dan bagaimana hal ini menjadi fondasi bagi kesuksesan tim. Kerjasama bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi juga tentang saling mendukung dan memahami peran masing-masing dalam mencapai tujuan. Bersama, dengan memahami pentingnya kerjasama, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Tujuan pembelajaran kita hari ini mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, kita akan membahas karakteristik tim kerja yang efektif. Mengapa ini penting? Karena tim yang efektif tidak hanya dapat menyelesaikan tugas, tetapi juga dapat berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Kita juga akan belajar bagaimana membangun dan memelihara tim tersebut, serta menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dengan cara yang konstruktif. Akhirnya, kita akan mengupas bagaimana meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam tim. Sinergi adalah hasil dari kerjasama yang baik, di mana hasil yang dicapai lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami lebih dalam tentang kerjasama dan semua aspeknya. Kerjasama dapat didefinisikan sebagai proses di mana individu atau kelompok bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama dalam konteks organisasi. Kerjasama menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi. Ketika anggota tim berkolaborasi dengan baik, mereka dapat menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang lebih efektif. Manfaat kerjasama tidak hanya terbatas pada peningkatan output, tetapi juga mencakup pembangunan hubungan yang kuat antar anggota tim. Hubungan yang baik ini akan menciptakan suasana kerja yang positif dan mendukung, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan kerja. Namun, penting untuk diingat bahwa kurangnya kerjasama dapat berakibat fatal. Konflik bisa muncul, kinerja tim bisa menurun, dan ketidakpuasan kerja akan meningkat. Oleh karena itu, memahami pentingnya kerjasama adalah langkah awal yang krusial. Mari kita gali lebih dalam karakteristik individu yang efektif dalam kerjasama yang akan membantu kita membangun tim yang lebih solid. Sebuah tim kerja yang efektif memiliki beberapa karakteristik kunci yang membedakannya dari tim lainnya. Pertama-tama, komunikasi terbuka adalah fondasi dari setiap tim yang sukses. Anggota tim harus merasa nyaman untuk berbagi ide dan memberikan umpan balik tanpa rasa takut. Hal ini menciptakan lingkungan di mana inovasi dapat berkembang. Kepercayaan antar anggota tim juga sangat penting. Tanpa kepercayaan, kolaborasi akan terhambat dan konflik dapat muncul. Selain itu, tim yang efektif memiliki tujuan yang jelas dan peran yang terdefinisi dengan baik. Setiap anggota harus memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana kontribusi mereka berkontribusi terhadap tujuan bersama. Akhirnya, komitmen terhadap keberhasilan tim adalah karakteristik yang tidak boleh diabaikan. Anggota tim harus berkomitmen untuk bekerja sama dan mendukung satu sama lain demi mencapai tujuan tim. Dengan memahami dan menerapkan karakteristik ini, kita dapat membangun tim yang lebih efektif. Membangun tim kerja yang efektif memerlukan pemahaman tentang tahapan pembentukan tim. Proses ini dimulai dengan phase forming, di mana anggota tim bertemu dan mengenal satu sama lain. Selanjutnya adalah phase storming, di mana perbedaan pendapat dan konflik mungkin muncul. Ini adalah phase yang krusial, karena bagaimana kita mengelola konflik dapat menentukan keberhasilan tim. Setelah melewati phase storming, tim akan memasuki phase norming, di mana aturan dan norma mulai terbentuk. Di sini, penting untuk menetapkan tujuan dan target tim yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, anggota tim mungkin merasa bingung tentang arah yang harus diambil. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan kolaborasi sangat penting dalam phase ini. Akhirnya, ketika tim mencapai phase performing, mereka akan bekerja dengan sangat efektif dan efisien. Pada titik ini, anggota tim tidak hanya fokus pada tugas individu, tetapi juga saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Mari kita lanjutkan dengan membahas pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam tim. Komunikasi dan koordinasi adalah dua elemen kunci yang menentukan keberhasilan tim. Tanpa komunikasi yang efektif, informasi penting bisa hilang, yang dapat mengakibatkan miskomunikasi dan konflik. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota tim untuk berlatih teknik komunikasi yang baik, seperti mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu,
Koordinasi yang baik antar anggota tim juga sangat penting. Ini mencakup pengaturan jadwal pertemuan yang efektif dan pembagian tugas yang jelas. Dengan koordinasi yang baik, setiap anggota tim tahu apa yang diharapkan dari mereka dan dapat bekerja dengan lebih efisien. Namun, meskipun kita berusaha untuk berkomunikasi dengan baik, miskomunikasi tetap bisa terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi untuk mencegah dan mengatasi miskomunikasi. Dengan cara ini, kita dapat menjaga hubungan yang baik antar anggota tim dan memastikan bahwa proyek berjalan dengan lancar. Konflik adalah bagian yang tak terhindarkan dalam setiap tim, namun penting untuk memahami bahwa konflik tidak selalu berdampak negatif. Dalam banyak kasus, konflik dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Mengidentifikasi sumber-sumber konflik, seperti perbedaan pendapat atau ketidakjelasan peran, adalah langkah pertama untuk menyelesaikannya. Teknik menyelesaikan konflik secara konstruktif sangat penting untuk menjaga keharmonisan tim. Salah satu teknik yang efektif adalah mediasi, di mana seorang pihak ketiga membantu anggota tim menemukan solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, penting untuk menciptakan budaya di mana anggota tim merasa aman untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa takut akan konsekuensi negatif. Akhirnya, peran pemimpin dalam mengelola konflik tidak dapat diabaikan. Seorang pemimpin yang baik harus mampu mengenali tanda-tanda konflik dan mengambil langkah proaktif untuk menyelesaikannya. Dengan cara ini, kita dapat mencegah konflik yang mengganggu kinerja tim dan memastikan bahwa tim tetap fokus pada tujuan bersama. Dengan mengikuti struktur presentasi ini, audiens akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kerjasama dalam organisasi serta cara membangun dan memelihara tim yang efektif.